siang, pagi ya. Tuhan berkati dari Amerika pun, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih buat dukungan dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Vinky Da Costa ya. Bapak Pendeta Vinky Da Costa masih, wah ini baru masuk ini. Wow, saudara tetap sabar saudara. Orang sabar disayang Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Susah sekali ya dari tadi ini mau masuk suka-sukamu Tuhan. Apa kabar Kak Vinky? Luar biasa, sangat dahsyat. Tapi saya heran, 3,5 sudah hampir 40 menit yang lalu saya dari tadi. Sudah 50 menit kali. Enggak bisa tetap akan tambah sampai 40 menit lagi ke depan ya. 45 menit karena ini sangat penting Kak. Tetap kita akan berdoa ya. Kita berdoa, saya akan berdoa dulu baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini program ini ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya malam hari ini dengan sesuai dengan tema kami. Keluarga melayani. Kami mau sekeluarga kami ada dalam perintah Tuhan. Berapi jaringan kami dengan kita kota yang ada. Berapa pemirsa yang menunggu malam hari ini untuk kami menikmati anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, malam hari ini Kak Vicky atau Pastor Vicky, Pak Meki Onibala, Bapak Dr. Andes Onibala, Pak Meki Onibala, sabar menunggu malam hari ini, tetap menonton ya. Pak ya, malam hari Puji ini. Tuhan. Ya, saya tanya kepada Pak Pastor Vinky Da Costa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya sangat berterima kasih, berapresiasi buat Pastor Aldi yang boleh mengundang dan memberi kesempatan. Semua itu kehormatan Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Semoga suara saya terdengar ya. Oke. Saya ingin share saja, tidak panjang-panjang mengingat waktu kita. Bagaimana Yosua, kita tahu dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia pemimpin yang membawa umat Tuhan dapat menikmati tanah perjanjian. Dan Yosua sebagai seorang pemimpin, di akhir kitab Yosua, pasal 24 itu, khususnya ayat 14 dan 15, saya ingin bacakan ayat-ayat ini, ingin mendasari tema kita malam hari ini, bahwa keluarga melayani. Saya bacakan ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa pernyataan Yosua. Yosua yang adalah seorang pemimpin, dia bukan saja seorang pemimpin yang berhasil memimpin bangsanya, tetapi dia juga seorang pemimpin yang berhasil memimpin keluarganya. Nah ini penting, bicara tentang keluarga yang melayani, itu dimulai dari seorang pria yang tahu fungsinya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Kalau pria tidak menyadari dia adalah pemimpin atas rumah tangganya, dia tolak ukur, dia model, role model dalam hidup keluarga, maka bukan berkat, bukan keluarga yang melayani yang akan ditemukan dalam keluarga itu. Tapi saya cuma mau share sedikit saja tentang apa yang Yosua lakukan ketika bangsanya mengalami umat Tuhan meninggalkan Tuhan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, mereka memilih jalan masing-masing dan mulai menyembah berhala, kembali kepada jalan-jalan mereka yang lama. Mereka menghadapi persoalan, mereka menghadapi masalah. Pada titik masalah yang seperti itu, Yosua diperhadapkan masalah yang besar atas bangsanya. Yosua
bukannya terfokus pada persoalan atau masalah yang dihadapi bangsanya, tetapi dia lebih berfokus kepada keluarganya. Itu sebabnya di ayat 15 bagian B, dia mengatakan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Dia menyerukan kepada semua umat Tuhan yang sudah berbalik meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, sudah tidak melayani Tuhan lagi, sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Dan dia berkata, kamu pilih sekarang, kamu mau memilih tetap Allah yang disembah oleh Allah orang Amore, negeri yang kamu tempati ini, aku dan keluargaku. Nah, ini prinsip yang saya mau katakan kepada kita semua pada malam hari ini, para pemirsa yang mengikuti acara Suka-Sukamu Tuhan. Benar-benar Yosua menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang cinta keluarga. Di mana dari keluarganya lah bagaimana dia membawa mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita temukan papa kalau diminta berdoa, tunjuk mama aja yang berdoa. Atau papa diminta berdoa, papa bilang, nak, doa nak. Malah bapak menghindari untuk berdoa. Salah satu hal yang saya mau katakan, sebenarnya di rumah tangga kita lah, saya melihat situasi COVID sekarang, Tuhan izinkan gereja tidak berfungsi dengan maksimal lagi, di mana orang sudah tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, karena situasi dan kondisi keadaan. Mau nggak mau orang beribadah dari rumah. Maka latihlah hidup keluarga kita, rumah tangga kita untuk selalu beribadah mencari Tuhan. Jadikan rumah kita, keluarga kita tempat pelatihan beribadah. Jadikan rumah kita, keluarga kita tempat pelatihan pelayanan. Mungkin kita sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagaimana Korintus berkata, pria itu kepala atas rumah tangganya, atas istrinya. Kepala dari pria adalah Kristus. Kita adalah imam. Kata kepala di situ menggunakan kata kepale. Kepale bicara tentang sumber, pengelola, pengayom. Dia sumbernya. Kalau sumbernya baik, pasti yang dialirkan baik. Istri anak-anaknya pasti baik. Tapi kalau sumbernya bermasalah, pasti bermasalah juga. Makanya pria dia harus menyadari siapa dirinya di dalam keluarga. Terutama seorang ayah. Nah, saya mau berkata begini, kalau kita seperti Yosua yang memilih keluarga lebih utama daripada orang-orang lain yang dipimpin, itu prinsip yang Yesus ajarkan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem dulu. Mulai dari dalam inti keluarga kita. Jangan kita cuma pandai berbicara di muka jemaat orang lain, terutama para hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta, ataupun siapa yang berbicara untuk menyampaikan tentang kasih, tapi di dalam rumah istri anak-anak tidak merasakan kasih. Itu sebabnya saya mau berkata, Yosua mengambil keputusan untuk memilih keluarganya. Dia menjadikan rumahnya, keluarganya, tempat di mana rumah itu menjadi tempat pelatihan beribadah, rumah itu menjadi tempat pelayanan, rumah itu tempat menjadi perenungan firman Allah, dan praktek hidup firman. Praktek hidup melakukan firman. Dan di dalam keluarga, dia mempraktekkan menjadi tempat pelatihan kesetiaannya kepada Tuhan. Dimulai setia kepada hal yang ada di depan dia. Nah, saya mau berkata begini Bapak Ibu Saudara yang mengikuti. Kita tahu, saya hanya membagikan satu klasifikasi 3 level kerohanian orang percaya hari-hari ini. Kita banyak temukanlah. Yang pertama level reaktif. Apa yang dimaksud dengan level reaktif ini? Kristen reaktif ini. Kristen reaktif itu begini, ketika dia ada tekanan, ada masalah, ada persoalan, ada problem, ada sakit, baru dia cari Tuhan. Baru dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini dia reaktif. Kristen reaktif ini dia baru cari Tuhan kalau ada problem, kalau ada masalah. Tapi kalau semuanya baik-baik aja, dia nggak peduli Tuhan. Ibadah jarang. Di rumah nggak tahu itu yang namanya bersaat teduh, membangun mesbah keluarga. Tapi ketika ada masalah, baru dia cari Tuhan. Nah ini Kristen reaktif ya. Ini level pertama. Kita boleh selidiki kekristenan kita selama ini, pengiringan kita kepada Tuhan seperti apa. Level kedua adalah level aktif, Kristen aktif. Maksudnya seperti apa? Kristen aktif ini
orang-orang yang sangat aktif ketika mendengar ada ibadah hari Minggu, dia pasti ada. KKR di mana saja, dia pasti ada. Pelayanan musik, oh dia mau terlibat. Pelayanan paduan suara, dia ada. Singers kalau perlu, dia mau terlibat. Hampir semua kegiatan gerejawi, ibadah, pelayanan, dia mau ada di sana. Dia sangat aktif. Tapi pada dasarnya, belum tentu di rumah dia seperti itu. Bisa jadi itu pelayanan itu cuma tempat pelarian. Ini Kristen aktif. Tapi ada level ketiga yang sangat-sangat baik. Dan kiranya kita semua boleh mencapai level ini. Dan ini harusnya ada dalam hidup kekristenan kita. Level otomatis. Karena apa? Kecintaannya pada Tuhan, kecintaannya pada firman Tuhan, itu sudah secara otomatis menjadi gaya hidupnya. Bukan karena nanti ada ibadah, baru dia tahu baca firman, baru dia tahu datang cari aktif dan gereja. Tidak. Mendengar saja tentang kegiatan rohani, hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya bergejolak, ada rasa haus dan lapar, terus ingin mencari Tuhan. Maka ketika di rumah pun, dia tahu mengajak keluarga, membangun mesbah. Ini orang-orang yang otomatis. Kekristenan otomatis, gaya hidupnya memang sangat mencintai Tuhan, sangat mencari Tuhan. Kerinduannya selalu mau dengar tentang ada KKR, wah ada sukacita, ada semangat yang luar biasa. Jangankan diminta untuk melayani, yang penting dia tahu ada pelayanan, dia punya hati akan mendoakan. Dari rumah sudah naik mesbah doa untuk mendoakan pelayanan itu. Saya teringat saya diminta untuk pelayanan suka-sukamu Tuhan ini dari beberapa hari yang lalu. Ketika saya menyampaikan kepada istri anak-anak, mereka bilang, yuk kita doakan semua ini. Menjadi sukacita kami. Oke, kita akan berdoa. Biar pelayanan ini memberkati banyak orang. Pelayanan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita fokus hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu dimulai dari keluarga. Maka saya mau berkata begini. Hal yang dilakukan Yosua ketika dia membawa keluarganya memilih untuk mencari Tuhan. Dia telah menjadikan rumahnya tempat perlatihan ibadah. Kita ulangi baca ayat 15 bagian B. Saya ingin bacakan dari Yosua 24 ayat 15b itu. Dia berkata begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini membuktikan kecintaan Yosua kepada Tuhan. Sekalipun orang banyak sudah meninggalkan Tuhan. Sekalipun orang banyak sudah hidup untuk dirinya sendiri. Dia tetap fokus untuk Tuhan dan keluarganya. Dia bawa seisi rumahnya untuk datang beribadah mencari Tuhan. Dia mencintai keluarga. Dia mencintai rumah tangganya untuk selalu mencari Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Saya mau berkata kepada kita semua, bangunlah rumah kita menjadi tempat ibadah pertama sebelum kita beribadah di luar. Sebelum kita pergi ke gereja, sebelum kita beribadah di tempat peribadatan kita. Mulailah dari dalam rumah. Kesaksian-kesaksian di pastori kami di tempat ini, saya bisa saksikan kami tiap pagi, saya yakin banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Karena saya juga seorang anak pendeta, saya cucu pendeta. Dan sekarang anak saya sudah sekolah Alkitab juga melayani, lagi praktek di Batam dan di BSD. Anak pertama di Batam sudah hampir 3 tahun, masuk tahun ketiga dia praktek. Anak kedua ada di BSD, masuk tahun kedua dia praktek pelayanan. Semua karena Tuhan. Saya percaya kalau kita menjadikan rumah kita tempat berlatih, beribadah, mencari Tuhan, orang itu pasti cinta Tuhan. Di musim-musim pandemi ini kita bisa tahu bahwa Tuhan sedang mengizinkan semuanya dimulai dari rumah. Bukan hanya pekerjaan dimulai dari rumah. Bukan hanya sekolah dimulai dari rumah. Terutama beribadah dimulai dari rumah. Yang kedua, bahwa keluarga harus menjadi tempat pembelajaran firman dan praktek firman. Ini harusnya menjadi bagian hidup kita. Dan kalau kita bisa berbicara tentang firman di tempat pelayanan kita, berkhotbah. Seperti malam ini saya menyampaikan hal ini di depan banyak orang melalui acara Suka-Sukamu Tuhan. Kiranya itu dimulai dari diri saya di dalam rumah. Istri saya, anak-anak saya, seisi pastori harus melihat bahwa memang saya hidup di situ. Bahwa saya orang yang menyukai firman dan saya menghidupi firman yang saya omongkan.
saya belajar untuk bertobat dari yang tadinya kalau bicara firman gampang ngomong. Oh, bicara saja mudah. Tapi saya akhirnya harus mulai merubah itu dan belajar apa yang saya khotbahkan itu saya hidupi. Dan apa yang saya hidupi itu yang saya khotbahkan. Seperti malam hari ini saya diizinkan untuk menyampaikan tema yang saya anggap terlalu khusus bagi saya. Keluarga melayani, keluarga yang melayani. Puji Tuhan bahwa memang kami semua terlibat di pelayanan. Anak bungsu saya yang perempuan sudah seringkali mendapat tanggung jawab WL dalam ibadah. Seringkali diminta untuk pimpin acara doa, dia yang pimpin. Sekolah minggu dia belajar melatih diri, main musik di sana. Walaupun dia anak perempuan baru kelas 1 SMA, Tuhan pakai dia dengan caranya Tuhan di sana. Dan saya percaya kalau kita membangun keluarga kita, menjadikan rumah kita tempat praktek firman. Ingat, mempraktekkan firman, hidup dengan firman, hidup di dalam firman. Saya yakin berkat Tuhan ada atas rumah tangga kita. Yosua pasal 24 ayat 24 dan 25 saya ingin bacakan bagi kita. Bahwa keluarga kita harus menjadi tempat belajar firman dan atau ketetapan firman harus menjadi praktek hidup kita. Yosua berkata begini dalam Yosua 24 ayat 24 dan 25. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Saya mau berkata gini, ketetapan yang Yosua buat itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, tapi itu dimulai dari dalam rumahnya. Sebagaimana keputusan di ayat 15 bagian B, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia sudah mendahului ketetapan itu dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Itu sebabnya, mari setiap kita pada malam hari ini menjadikan rumah kita sebagai ketetapan bagi diri kita, dimulai para pria dan isi keluarganya, istri anak-anak, mengambil keputusan, menetapkan dalam hidupnya bahwa rumahnya menjadi tempat praktek firman Allah. Yang terakhir, yang ketiga saya hanya ingin bagikan, saya ingin sentil sedikit bahwa sebagai kepala keluarga harusnya kita menjadi role model, menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita. Paulus berkata kepada kita di Korintus bahwa para suami jangan menudungi kepalanya sebab pria itu memantulkan kemuliaan Kristus. Kristus terpancar melalui kehidupan seorang pria. Dan kemuliaan itu dari pria akan terpantul kepada istri dan istri akan memantulkan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya kenapa pria menjadi penting. Seorang suami yang hidupnya takut akan Tuhan, keluarganya pasti diberkati. Takut Tuhan berarti dia cinta Tuhan. Takut Tuhan berarti dia cinta firman Tuhan. Takut Tuhan berarti dia cinta keluarga. Maka ketika dia mencintai keluarga, dia mencintai firman Tuhan, dia mencintai Tuhan, itu akan terbukti dari praktek hidupnya dalam keseharian. Saya pernah menghadiri satu tempat ibadah. Saya saksikan aja sedikit ini. Bagaimana saya hanya hadir sebagai seorang yang menghadiri ibadah itu. Gembala pendeta sedang berkhotbah. Tiba-tiba seorang ibu dari belakang berteriak, bohong itu, omong kosong dia. Saudara bayangkan, saya dalam hal tidak tahu siapa itu yang berteriak, yang bicara itu dari belakang. Ternyata istri gembala itu, istri pendeta itu. Dapatkah kita bayangkan kalau dari kita, istri kita bisa berkata demikian? Dan mungkin ada banyak yang sedang terjadi, walaupun tidak sampai sedramatis itu, sefrontal itu di depan ibadah minggu, istri bisa teriak seperti itu. Tapi mungkin tanpa dia ngomong di luar begitu, tapi di dalam rumah sudah sering komentar itu keluar. Ngana cuma pintar bicara, ngana. Badiang jongana. Hati-hati, mari para pria kita sadari ini. Istri kita, anak-anak kita, dia bukan hanya, mereka tidak hanya, apalagi anak-anak kita, dia bukan hanya melihat perkataan kita dan dia akan dengar perkataan kita. Justru dia akan melihat apa yang kita buat. Dan ketika yang kita buat, itu yang pasti dia lakukan.
hati-hati, kita sebagai model, kita sebagai teladan. Mari jadikan rumah kita, keluarga kita, tempat pelatihan, merenungkan firman, menyukai firman, dan mempraktekkan firman. Oke. Yang terakhir, keluarga harus menjadi tempat berlatih melayani. Nah ini penting. Kenapa saya katakan keluarga harus bisa di tempat melayani? Kalau selama ini bapak sepertinya menjadi, karena dia tahu dia imam, dia main tunjuk-tunjuk aja, mama berdoa, anak berdoa, tidak pernah dia berdoa. Begitu mau tutup doa, seharusnya dia mesti tutup, dia tidak tutup, dia langsung bilang amin. Tidak sedikit keluarga Kristen model begini. Tapi saya mau berkata, hari ini kita mesti belajar bahwa kita lah modelnya, dan kita harus memimpin keluarga untuk tahu melayani. Latih diri kita melayani, latih anak-anak kita untuk melayani. Saya mau berkata, keluarga yang bisa melayani bersama-sama adalah keluarga yang memiliki hati pelayan, hati hamba. Untuk memperoleh hati hamba, perlu dilatih sedini mungkin sejak dini, sejak kecil. Saya sudah untuk ketiga kalinya menonton anak dari Pastor Aldi yang luar biasa, masih usia 10 tahun kalau saya nggak salah. Sudah bisa menyampaikan sesuatu. Luar biasa, dahsyat. Anak saya kelas 2 SMP. Sejak SD mereka memang sudah terlibat pelayanan, tapi di musik. Di musik mereka punya kemampuan dan talenta yang Tuhan percayakan, mereka ada di musik. Sejak SD dan SMP sudah melayani. Tapi anak saya nomor 2 itu yang sekarang lagi praktek di BSD. Dari kelas 2 SMP, dia sudah berkata kepada saya akan ganti papa. Oke, saya waktu itu berpikir bahwa dia akan berubah setelah di SMA. Dia di SMP, dia dipakai Tuhan luar biasa bersama timnya, vokal grupnya, tim bandnya, sampai dia di SMA pun dia mencapai, ya, dia juara 1, dia terus juara vokal, dia juara band, dia luar biasa dipakai Tuhan. Dia dengan kakaknya Tuhan pakai di sana untuk jadi berkat. Pikiran saya mungkin dia akan berubah, dia akan menuju ke sekolah musik karena dia suka musik, dia dapat semua. Ternyata ketika di kelas 2 SMA saya tanya kepada dia, kamu setelah tamat tahun depan, kamu kelas 3, kamu tamat, kamu mau lanjut kemana? Ada sepupunya yang kuliah di Jogja, di Institut Kesenian, apakah di Jogja, saya lupa lagi apa namanya. Sepupunya sekolah di sana, ambil kelas vokal, dan saya pikir mungkin dia akan ikut ke sana untuk mau ambil jurusan musik. Ternyata tidak berubah. Dia tetap berkata, saya mau ganti papa, mau jadi hamba Tuhan. Wow. Satu kebanggaan bagi saya, 2 anak saya sudah ada di bendang pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka mengambil keputusan sendiri. Saya tidak arahkan, saya tidak pernah minta, saya tidak pernah suruh. Tapi mungkin karena mereka melihat model hidup saya, yang mereka lihat sehari-hari, membuat mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saya mau berkata begini, orang yang cinta ibadah, orang yang cinta firman dan hidupi firman, dia pasti mudah untuk diajak melayani. Tidak sulit, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai firman, yang cinta dengan ibadah, pasti suka dan cinta melayani Tuhan. Nah, melayani tidak dengan ukuran bahwa harus sekolah Alkitab seperti saya punya anak-anak. Di bidang apapun saudara bisa melayani. Di dunia marketplace, itu bagian dari pelayanan, di mana kita bisa menjadi saksi di sana dalam melayani Tuhan. Dengan kehidupan yang melakukan firman, karena kita cinta firman, dimulai dari dalam keluarga. Saya kira ini yang saya bisa bagikan malam hari ini. Anak-anak yang dididik di dalam ibadah dan mencari Tuhan dan mencintai firman, anak-anak itu pasti suka melayani Tuhan. Inilah kalau kita rindu keluarga kita melayani Tuhan, kita rindu melihat bahwa keluarga boleh terlibat melayani Tuhan. Jika kita merindukan hal itu, mari jadikan rumah tangga kita, keluarga kita, rumah kita menjadi tempat pelatihan peribadatan kita, tempat pelatihan merenungkan dan melakukan firman. Yang ketiga, tempat untuk kita melatih mereka melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Aldi. Maaf, suaranya saya nggak dengar nih.
Saya tidak dengar. Minta maaf ini, saya nggak dengar. Wow, saya tidak dengar sama sekali. Minta maaf, saya nggak dengar. Sekarang ini, Ya, ini kedengaran. Oke. begini, Kak Vicky, saya mau bertanya begini, dengan Ya, bagaimana tadi luar biasa, ada 3 poin yang kita bilang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kadang-kadang maupun anak gembala, maupun anak jemaat, anak pelayan, ketika dia tidak bisa ikut seperti ayah mau, tapi ada banyak hal yang terjadi, dia bisa lari ke narkotika, ke free sex, dengan hal-hal. Ada alasannya kenapa? Kak Vicky atau Pastor Vicky? oke. Saya yakin anak-anak yang akhirnya lari ke hal-hal seperti itu, lari ke narkoba, jadi berandalan, jadi masalah. Saya percaya mereka karena tidak melihat teladan model yang benar dari papanya. Kenapa saya berani katakan demikian? Kalau kita semua tahu kitab Maleakhi, terakhir dari kitab Maleakhi itu, terakhir sekali dari ayat pembacaan di kitab Maleakhi, Tuhan berbicara tentang hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Dan setelah ngomong ayat itu, Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6, saudara kita bisa lihat saja itu, menyangkut pertanyaan yang ditanyakan, Tuhan tidak berbicara lagi. Kita tahu di Alkitab ada lembaran kosong yang kurang lebih hampir 300-400 tahun tidak ada lagi Tuhan berbicara kepada manusia. Tapi tahukah saudara, kalau pesan terakhir itu selalu itu menjadi penting. Saya yakin itu. Pesan terakhir seseorang, apalagi ini Tuhan yang berbicara. Bahwa hati bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Nah, ketika hal itu tidak terjadi, ayat firman Allah dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6 itu, Tuhan sendiri akan memusnahkan. Nah, ayat kembali dia mulai berbicara kepada manusia, pertama kali Tuhan mulai berbicara kembali kepada manusia. Itu bukan di Matius, tapi di Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Dalam Injil Lukas pasal 1, hal yang sama lagi kembali Tuhan berbicara bahwa roh Elia itu akan datang untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kenapa hati bapak-bapak? Kenapa bukan hati ibu-ibu? Kenapa menjadi penting bapak-bapak di sini? Sama dengan di Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5 dan 6 itu. Tuhan berbicara keras untuk mengingatkan para pria. Karena Korintus pun Paulus sudah ungkapkan, tadi saya ada sentil, bahwa pria menggambarkan kemuliaan Kristus yang dipantulkan kepada istrinya. Kalau gambaran ini tidak nampak dalam keluarga, tidak heran anak-anaknya jadi rusak. Tidak heran anak-anaknya lebih suka ada di luar rumah, karena dia anggap, papa cuma pintar ngomong. Tapi prakteknya nggak ada kok. Sama aja lebih baik saya di luar. Tidak ada penerimaan saya di dalam rumah. Papa bicara kasih, tapi dengan saya papa tidak pernah mengatakan kasih. Katanya kasih tidak bersyarat. Tapi kalau saya punya nilai bagus, baru saya dapat reward. Baru dapat perhatian. Kalau tidak, kalau merah, wah dapat pukul, dapat marah, dapat apa. Memang itu risiko anak pendeta, anak pelayan. Seringkali menjadi sorotan. Tapi saya mau berkata begini, kalau seorang pria dia tahu fungsinya, saya kira ada satu ayat lain yang saya ingin ungkapkan juga, menyangkut pertanyaan Pastor Aldi. Mazmur 128 mengungkapkan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ diungkapkan, diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 4 kembali dinyatakan, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dia akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Diberkati dari Sion, kata firman Allah, Mazmur 128. Ayat yang ketiga, 2, 3, dan 4 itu,
Di situ diungkapkan orang laki-laki yang takut Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur Amin. di dalam rumah. Bukan di luar Yes. rumah loh, di dalam rumah. Di Betul, dalam betul, rumah betul, loh, betul. bukan di luar rumah. Nah, ini ibu-ibu juga perlu tahu. Tapi prinsipnya dimulai dari seorang laki-laki yang takut Tuhan. Seorang suami yang hidupnya takut Tuhan. Nah ini nih, keluarga yang melayani, keluarga yang cinta Tuhan, dia pasti takut Tuhan. Nah, prinsip takut Tuhan bukan karena nanti ada orang tahu siapa dia, baru dia benar-benar hidupnya benar. Justru kalau dia takut Tuhan, tidak ada orang yang tahu siapa dia ada di satu tempat yang tidak dikenal siapa dia, tidak ada orang tahu di tempat itu memang pendosa, tapi dia tidak berbuat dosa karena dia tahu dia hidupnya di depan mata Tuhan, dia sedang dipantau Tuhan. Ada CCTV 24 jam non-stop memperhatikan hidupnya. Waktu tugas di luar kota, ada di hotel kamar sendiri, Tuhan tahu. Kalau dia takut Tuhan, dia tidak macam-macam di kamar itu dalam kesendiriannya. Karena dia takut Tuhan. Itulah prinsip Mazmur 128 tadi. Selain istrinya seperti seperti pokok anggur yang subur di dalam rumah. Ini bicara tentang inner beauty, bukan hanya outer beauty-nya. Bukan yang kelihatan saja. Wanita kalau sudah dandan memang cantik. Tapi bukan sekedar tampilan luarnya. Hatinya memang manis. Hatinya memang baik. Itu anggur yang baik di dalam rumah. Bukan hanya daunnya kelihatan bagus, tapi rasa anggurnya itu juga pun enak. Nah, yang kedua, anak-anaknya akan seperti tunas pohon sahitun di meja sekeliling mejanya. Jadi bayangkan, kenapa Tuhan persamakan anak-anak seperti tunas pohon sahitun? Pohon sahitun, salah satu pohon terkuat di dunia, yang akarnya terpancang sangat dalam, mencari sumber air. Sehingga tidak mudah, walaupun datang badai gurun, dia tidak roboh, dia tidak patah, dia tidak hancur. Saya mau berkata begini, orang ayah yang hidupnya takut akan Tuhan, anak-anaknya akan kokoh di tengah-tengah terjangan zaman yang makin brutal, makin rusak, makin ngaco, makin gak benar. Kenapa anak-anaknya tetap kuat seperti tunas bonsai itu? Karena ada papa yang hidupnya takut akan Tuhan. Ini keluarga yang melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Memang malam hari ini betapa pentingnya peran suami atau ayah ya. Amin. Amin. Ya, Itu penting saya sekali. memang betapa peran penting seorang ayah, dan saya percaya bahwa malam hari ini boleh satu lagi karena waktu ini soal masalah waktu. Walaupun waktu tadi kan sudah terlewat hampir kurang lebih, jarang-jarang untuk ngundang Kak Vicky Da Costa ya. Saya percaya malam hari ini, kenapa saya katakan sehebat-hebatnya kita khotbah, tapi ketika keluarga kita, anak kita tidak bisa. Tadi saya katakan, jangan seperti ada satu tempat ketika Kak Vicky atau Pastor Vicky, ada seorang hamba Tuhan, wah, luar biasa, Yesus nasi. Istrinya bilang, pangtongan, lemus kan, aduh. Itu sudah. Ya, jadi sehebat apapun kita, tidak salah saudara ada menjadi seorang pengkhotbah luar biasa. Dan saya percaya yang penting pengkhotbah yang luar biasa adalah dia bisa berkhotbah di keluarga sendiri. Luar biasa. Kak, boleh tanya begini. Bagaimana sih memulihkan satu keluarga untuk bisa melayani? Kalau selama ini dia tadi seperti Pastor Vicky atau Kak Vicky bilang bahwa dia melihat patron ini, papanya, mamanya begini. Untuk memulihkan itu bagaimana caranya sebagai orang tua? Ya, kalau saya punya pengalaman pribadi, saya tidak perlu cerita orang lain. Terhadap anak saya yang nomor 2 ini, saya dulu keras sekali. Anak nomor 2 ini akhirnya juga bertumbuh menjadi keras, menjadi anak yang saya sampai omnya berani berkata bahwa anak ini kalau besar jadi preman nih. Karena nggak ada takutnya dia. Nggak ada takutnya itu anak nomor 2 ini. Dia berani lawan orang besar dari dia nggak pernah takut. Kami pernah
jadi orang datang lempari rumah kami waktu kami masih di Makassar. Sekarang saya sudah di Tonasa, sudah kurang lebih hampir 11 tahun saya di Tonasa. Waktu kami masih di Tonasa, anak ini masih SD kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2 itu, anak nomor 2 ini. Dia buat sesuatu karena rumah kami di belakang itu lorong langsung pasar. Dia buat sesuatu di pasar itu, mungkin yang saya dengar dari orang-orang pasar yang datang lempar rumah kami, saya harus berhadapan dengan mereka karena dia lempar orang di pasar. Orang pasar kejar dia, dilempari rumah kami harus berhadapan minta maaf sama mereka. Tapi anak ini jadi korban. Saya pukul, keras sekali saya didik anak ini. Itu membuat dia pahit dengan saya. Dia bertumbuh menjadi anak yang keras terhadap saya. Dia sampai pernah dulu itu dia sampai berani melempari mamanya dengan sepatu sekolahnya. Sampai seperti itu anak ini. Tapi ketika saya bertobat, ternyata saya ini cuma seorang pendeta yang pintar ngomong. Saya cuma seorang hamba Tuhan yang pandai berbicara tentang mengasihi. Tapi anak saya jadi korban dalam rumah. Istri saya jadi korban dalam rumah. Kata-kata saya kasar. Dan akhirnya saya bertobat tahun 2007. Saya minta ampun, saya berlutut di depan anak saya ini. Waktu itu dia kelas 3 SD. Dia sampai tinggal kelas karena saya. Dia tinggal kelas di kelas 3 SD, dia tidak naik kelas 4. Jadi di kelas 3 SD itu saya bertobat, saya terima Tuhan, saya bertobat dalam kelakuan saya minta ampun sama anak ini. Saya berlutut di depan anak ini. Saya kalau cerita ini saya mau menangis sebenarnya. Karena saya teringat masa itu, bagaimana anak ini begitu keras. Dia tidak pernah mau tidur dengan saya. Dia tidak pernah mau, kalau saya mau peluk dia nggak mau. Dia menghindar. Kalau dia ada lagi main di situ, di ruang tamu, di muka televisi, saya keluar dari kamar, duduk di situ, dia langsung pergi keluar, pergi depan gereja. Itu yang terjadi. Kami susah dekat, susah akrab. Dia selalu hindari saya. Ketika di kamar, dia sudah tidur malam, saya tidur di samping, di belakang dia. Dia tidur di tempat tidur kami, saya tidur di sana. Dia terkaget bangun lihat ada saya, dia keluar, dia pindah di kamar mertua. Atau di tempat tidur sebelah, di tempat dengan kakaknya. Itu terus. Jadi itu berjalan hampir kurang lebih 6-7 tahun. Bagaimana dia menjadi keras dan saya yang keras mendidik dia dengan kekerasan. Main pukul pakai kalau rim atau ban pinggang itu saya pukul sampai pernah putus-putus berapa gigi. Itu sudah terjadi dan saya minta ampun sama dia. Tahukah saudara? Pastor Aldi, ketika saya minta ampun, saya berlutut di depan dia dengan air mata dalam ketulusan hati saya minta ampun bahwa saya tidak jadi papa yang baik bagi dia. Saya bukan menjadi papa yang mengasihi dia, saya bukan jadi model papa yang menjadi berkat buat dia. Dan saya minta ampun untuk semua itu. Papa cuma pintar ngomong besar tentang ini, tapi Papa tidak melakukan itu. Papa minta ampun. Dan dia tadinya begitu lihat saya seperti itu, dengan nafas terengah-engah, matanya melotot lihat saya, dia tidak bicara, dia tidak ngomong, dia diam lama begitu. Saya minta ampun, saya peluk kakinya, saya cium kakinya, saya bilang, Ael ampuni Papa, Papa tidak bisa Pak. Papa tidak bisa melayani kalau Ael tidak ampuni. Namanya Nathanael, panggilannya Ael. Saudara, ketika saya minta ampun sama anak ini, tiba-tiba hampir kurang lebih 15-20 detik. Kemudian cukup lama itu. Saya tahu betul saya mesti nangis sampai air mata. Ingus minta maaf semua keluar. Dia tiba-tiba peluk saya dari leher saya karena dia tidak tinggi. Saya berlutut, dia masih kelas 3 SD. Dia peluk saya, dia berteriak, Papa, Ael ampuni, Papa, Ael ampuni. Dia masih kelas 3 SD. Seharusnya dia sudah kelas 4, tapi tinggal kelas. Karena saya. Sejak itu, hubungan kami dipulihkan. Amen. Sejak itu, dia jadi dekat sama saya. Sejak itu, perubahan itu terjadi. Dia menjadi anak yang selalu peduli, selalu care, selalu mempertanyakan. Kalau saya ada di luar daerah, karena pelayanan ke apa, pasti dia minta. Dia bicara, Papa bagaimana?
Papa pelayanan di mana? Ada apa? Selalu dia. Dan dialah yang di kelas 2 SMP tadi yang saya katakan. Dia bilang, saya mau ganti Papa. Hari ini dia sedang praktek pelayanan di BSD. Saya belajar untuk memulai dari diri saya. Karena saya teladannya. Kalau mau lihat anak-anak menjadi baik, mari papa-papa, jangan gengsi untuk memulai dari diri kita. Bahwa kita harus minta maaf untuk sesuatu yang salah. Sudah masanya untuk kita bicara apa yang kita omongkan, kita lakukan dalam hidup kita. Saya kira itu. Wow, luar biasa. Saya percaya malam hari ini kesaksian dari Kak Vicky dan saya percaya itu yang kita alami. Kita tidak bisa menutupi keadaan hari-hari ini. Siapapun, dan saya sangat bersyukur karena sempat saya dengan tayangan di Pantai Costa Heranlah dengan anak saya, dan karena saya lahir seperti saya bilang dengan latar belakang yang tidak baik, tapi memang betapa seringkali karakter itu ke bawah dengan apa. Tapi ketika kita mulai belajar minta ampun sebagai orang tua, seringkali ego kita kan saya ayah. Tapi saya katakan ketika kita mulai datang, ketika kita salah, kita peluk anak kita. Amen. Saya katakan saya sangat bersyukur punya anak dua, walaupun anak satu dalam kondisi kena virus, tapi kedua anak ini pagi mereka udah tahu, walaupun saya harus bangunin mereka jam 3, jam 4 ya untuk mereka melayani. Lama-kelama ketika saya punya masalah, siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya pergumulan? Tapi ketika itu saya katakan mereka sudah tahu ketika muka saya lagi dalam pergumulan mereka peluk kita. Amen. Saya percaya bukan hanya anak melihat masalah papa kita. Tapi saya percaya ketika kita mengalami pemulihan dalam rumah tangga. Ketika seorang ayah benar-benar memposisikan anak itu sesuatu yang berharga, dan anak memposisikan ayah itu seorang ayah yang luar biasa. Saya percaya ada hal yang luar biasa, sahabat yang luar biasa, suka-sukamu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada waktu yang terlambat bagi saya dan saudara. Saya belum sempurna mendidik anak, masih ada banyak. Tapi mari kita hari-hari ini, sehebat apapun pelayanan kita di atas mimbar, sehebat apapun dalam KKR kita, ketika anak kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Dan saya sangat bersyukur ketika kita mulai pemberesan, anak saya bisa menangis sama-sama di kaki Tuhan. Saya percaya malam hari ini lewat tayangan suka-sukamu Tuhan, walaupun ada waktu yang saya katakan tidak ada terjadi sesuatu tanpa seizin Tuhan. Saya percaya semua ada dalam kairos Tuhan. Amen. Malam hari ini sebelum Kak Vicky atau Pastor Vicky akan statement terakhir, Bapak Ibu Saudara dimanapun, teman-teman, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, tidak ada waktunya kita untuk, saya katakan program ini bukan untuk kita menghakimi satu dengan yang lain. Tapi saya katakan program ini, mari apa yang baik kita terima, kita untuk membaharui ketika kita sebagai orang tidak menjadikan posisi sebagai ayah yang baik. Tidak ada waktu yang terlambat. Malam hari ini, ketika anakmu sudah mengalami sakit hati, saatnya orang tua harus datang merangkul dia. Saya percaya, saya sedikit menangis karena saya ini lahir dari seorang, seperti saya katakan sempat di Pantai Costa Heranlah. Tapi saya tidak mau apa yang pernah saya terjadi akan terjadi pada anak saya. Dan saya rindu ke anak saya, apapun saya curhat dengan anak saya. Dengan apa yang terjadi saya katakan, jangan pernah anak dengar dari orang. Anak harus dengar dari kata ayah. Saya percaya malam hari ini, saudara diberkati. Kita akan dengar statement terakhir untuk mengajak rekan-rekan hamba Tuhan. Mengajak jemaat ya. Untuk benar-benar hari-hari ini. Saya katakan saya mau menangis kalau dengar tadi. Saya katakan bukan sesuatu yang kita buat program yang biasa-biasa. Tapi saya percaya
dengan keterbatasan saya, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang punya banyak cara. Malam hari ini ada banyak komen yang masuk hari-hari ini. Ada seorang ibu yang berkata, saya sendiri. Saya percaya malam hari ini di akhir sebelum Pastor Vicky akan statement terakhir malam hari ini. Saya percaya malam hari ini waktu Kairos Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Amin. Siapapun engkau, hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita Amin. harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Statement dari Kak Vicky terakhir sebelum kita masuk dalam doa. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kembali, mari kita sebagai kepala keluarga, sekali lagi, kita sebagai kepala keluarga, kita menunjukkan teladan dan model Kristus dalam hidup kita kepada keluarga terutama. Jadikan keluarga kita tempat pelatihan dan praktek beribadah. Jadikan rumah kita, keluarga kita menjadi tempat pelatihan pelayanan. Jadikan rumah kita, keluarga kita menjadi tempat perenungan dan praktek firman Tuhan. Jadikan keluarga kita tempat pelatihan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dimulai dari dalam keluarga kita. Kita tunjukkan kesetiaan kita. Takut Tuhan dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita bersama dengan keluarga kita. Anak-anak kita akan melihat, istri kita akan melihat. Lewat itu semua Tuhan dimasyurkan, dipermuliakan. Orang lain pun akan menjadi saksi dan melihat. Kita tidak hanya bisa pandai berbicara di muka orang lain, tapi di depan keluarga, di depan semua orang yang ada dekat dengan kita, mereka bilang, yes, amin, apa yang dia katakan. Karena dia memang hidupi itu sekarang. Puji Tuhan, saya bukan orang yang sempurna, tapi saya percaya ini terus dalam perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam kasih, karena kasih sudah ada dalam setiap kita. Kita hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Sekali lagi malam hari ini terima kasih buat Kak Vicky, ya, Pastor Vicky dengan waktu yang kesibukan malam hari ini berbagi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara kita akan mengakhiri tayangan ini, kita akan berdoa. Satu hal, ada Ibu Mary Manalu, kita akan berdoa, minta permohonan doa, ya, untuk dia tetap kuat walaupun dalam kesendirian. Ada teman-teman yang lain maupun siapapun. Saya percaya malam hari ini Kairos Tuhan akan memulihkan. Amen. Tuhan sedang berdiri di muka pintumu dan dia sedang mengetok. Lewat tayangan ini, saudara bisa mengalami pemulihan, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara mengalami kekuatan dari Tuhan, ya. Sebab itu saya serahkan kepada Kak Vicky akan menutup dan berdoa. Sekali lagi kita akan berdoa buat keluarga hamba-hamba Tuhan, siapapun kita. Saya percaya pun maupun sahabat yang sedang menonton ini mengalami lawatan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kita. Saya serahkan kepada Kak Vicky. Ya, mari kita satukan hati kita berdua. Kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada di rumahmu menyaksikan acara Suka-Sukamu Tuhan. Izinkan roh Tuhan menjamah ketika engkau mendengar firman. Dan saat ini kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami serukan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang kau nyatakan bagi kami malam ini. Untuk kami membangun keluarga yang melayani Tuhan. Buat keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya itu kami boleh membangun hidup kami. Dimulai dari para pemimpin, para imam, para pria, para suami, para ayah. Untuk menyadari bahwa kehidupannya adalah teladan Kristus. Kehidupannya adalah model kemuliaan Kristus yang harus dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk teguran-Mu. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Siapapun kami. Kalau kami para pendeta, para gembala, para hamba Tuhan yang seringkali berkhotbah dan berbicara tentang kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menjamah hati kami untuk menyadarkan kami. Kami tidak menjadi orang yang pandai berbicara saja. Tapi kiranya kami adalah orang-orang yang mempraktikkan firman itu. Istri anak-anak kami dapat mengamenkan apa yang kami sampaikan.
dan mereka boleh merasakan kuasa hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjangkau setiap mereka yang menyaksikan acara ini. Pulihkan mereka. Kalau ada rumah tangga yang hampir hancur, ada rumah tangga yang mengambil keputusan untuk pisah, hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh saling mengasihi. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang adalah kasih ada dalam hidup mereka. Mereka mau hidup takut Tuhan, cinta Tuhan. Mereka mau hidup membangun keluarga mereka di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi Ibu Mary Manalu dalam keberadaannya dalam kesendirian. Tuhan, Engkau tahu apa yang dia hadapi. Engkau tahu pergumulan ya, Engkau tahu persoalan masalah yang dihadapi. Hari ini hamba berdoa saat ini. Tuhan Roh Kudus jamah hatinya. Roh Kudus berikan dia damai sejahtera, beri dia sukacita, beri kesabaran untuk melihat bahwa Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik bagi keluarga. Hamba minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga Tuhan. Setiap keluarga umat-umat-Mu. Keluarga hamba-hamba-Mu. Tuhan menjangkau mereka. Menjamah hati mereka. Untuk mereka boleh memulai dari diri mereka. Menjadikan keteladanan Kristus ada di tengah-tengah rumah tangga. Amin. Mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai Tuhan terutama. Dan dalam cinta akan Engkau, mereka hidup di dalam takut akan Engkau. Terpujilah akan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya pandai berbicara tentang kebenaran-Mu, berbicara tentang kasih, berbicara tentang mengampuni, tetapi kami mempraktikkan, kami mengasihi dan kami mengampuni. Kami tidak merasa ego dan penting karena kami seorang ayah, karena kami adalah papa, kami adalah pemimpin, kami adalah imam, tapi kami mau belajar merendahkan diri bahwa seperti Engkau yang menanggalkan kesetaraan dengan Allah untuk merendahkan diri taat sampai mati di atas kayu salib. Dan Engkau dipermuliakan oleh Bapa, mendaratkan nama di atas segala nama. Itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kami para hamba-hamba-Mu. Kami tidak merasa diri besar dengan apa yang kami sandang, dengan apa yang Kau percayakan. Tapi sebaliknya kami makin merendahkan diri terhadap istri, terhadap anak-anak kami. Untuk mereka boleh melihat teladan yang benar dari kehidupan papa mereka, dari kehidupan suami mereka. Sehingga Kristus makin nyata dalam setiap keberadaan kami. Berkati pelayanan suka-sukamu Tuhan ini Tuhan. Pakai menjadi alat bagi kemuliaan kelebaran kerajaan. Pakai untuk menjadi saluran kasih Kristus dinyatakan di mana-mana. Lewat siaran acara live streaming di Facebook ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai untuk membawa pemulihan bagi banyak keluarga. Dan kami percaya ketika keluarga-keluarga Kristen, umat-umat Tuhan dipulihkan Tuhan, maka gereja Tuhan akan mengalami pemulihan. Karena dimulai dari seorang pria yang pulih, keluarganya pasti dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, gereja yang terdiri dari keluarga-keluarga Kristen akan dipulihkan Tuhan. Dan ketika gereja Tuhan dipulihkan, gereja di mana daerah gereja itu berada, daerah itu pun mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan. Kami percaya dan kami meyakini dan kami mengimani kota, daerah di mana gereja yang mengalami pemulihan Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa terus dikerjakan itu dalam hidup setiap kami, para hamba-hamba-Mu, para keluarga Kristen, para anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan malam hari ini. Teruslah berkarya, Roh Kudus, Engkau terus ada. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Kami boleh mengakhiri acara ini malam ini. Tapi teruslah kerjakan apa yang Kau mau. Kehendak-Mu dinyatakan atas setiap kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Mengakhiri acara rangkaian suka-sukamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Pastor Vicky atau Kak Vicky, Tuhan berkati. Saya percaya Tuhan akan pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa, jangan bosan-bosan. Bisa jadi narasumber menjadi berkat untuk semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Aldi, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, sama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun alat saya ada yang memang tapi saya percaya malam hari ini kita nikmati hadirat Tuhan, kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya
Kenapa kita buat suka-sukamu Tuhan? Walaupun tadi ada 35 menit ya, Kak Vicky atau Pastor Vicky belum connect, tapi saya katakan kita mengalir dengan waktu Tuhan. Karena program ini adalah program Tuhan. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Allah, malam hari ini memberkati saya dan saudara untuk memberikan bagaimana kita terus berjalan dalam Tuhan, bersama bergandengan tangan. Jangan pernah engkau malu malam hari ini. Yakinlah bahwa malam hari ini Tuhan memulihkan. Terima kasih buat Pastor Vicky Da Costa yang sudah berbagi firman Allah sharing malam hari ini. Besok malam jangan tinggalkan channel Suka-Sukamu Tuhan. Kita ada berita dari Australia. Wow, luar biasa. Besok malam kita punya narasumber, ada Pastor Jerry Zanger dari Australia. Tema kita besok malam, domba bertanduk. Wow, saudara pikir apa lagi ini? Tema lagi domba yang bertanduk. Kalau saudara ingin tahu domba yang bertanduk, saudara akan bersama saya pada jam 8 malam besok waktu Indonesia bagian Barat, jam 9 waktu Indonesia Tengah, jam 10 waktu Indonesia bagian Timur ya. Sekali lagi dukung program kami dalam acara Suka-Sukamu Tuhan pada tanggal 21. Kami akan berindu berbagi. Visi saya adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Lewat apa? Ketika kita ada di jalan, ketika orang melihat, bukan hanya sekedar teori, tapi kita mau praktek. Bapak Ibu yang mau membantu program kami, ya, kami terbuka hati saudara. Saya percaya saudara bilang saya hanya bantu ini, saya terima. Saudara, saya percaya program ini berjalan berkat dukungan doa saudara. Dengan apa yang sudah beri, saya percaya Tuhan akan dipermuliakan ya. Sekali lagi dukung program kami tanggal 21, tanggal 16 kami akan live streaming di Jakarta ya, dengan berbicara tentang tema tentang persembahan ya. Ya, tanggal 21 saya punya tema adalah menuju 100 tahun. Ada beberapa narasumber, saudara ingin join, ada duduk bersama dalam acara ini ya. Saya berdoa saudara, kita biasa jam 8, kita akan mulai jam 7 karena waktu cukup panjang ya. Saya percaya program ini ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu saya akan undur diri menyapa saudara. Wow, ada istri Pak Vicky Da Costa, Tuhan berkati semua yang ada, Om Gerardus, Ibu Norma yang luar biasa, teman-teman, Ibu Merlin, Tuhan berkati, teman-teman siapa lagi yang menonton hari ini, terima kasih. Saya percaya kalau saya tidak bisa sebut satu persatu karena tapi saya percaya nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga karena saudara terus giat hari-hari ini mencari Tuhan ya, mencari Yesus secara pribadi. Saya katakan apapun yang bisa kita kerjakan hari-hari ini, kerjakanlah semuanya untuk Tuhan. Dan karena ketika Tuhan ditinggikan, karena firman Allah berkata, biarlah dia semakin besar, torang semakin kecil. Hidup ini apapun semua untuk Tuhan. Saya akan undur diri sekali lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jangan lupa, besok pagi dengan anak saya jam 5 pagi. Reinhard dan Jojo ya. Reinhard dengan Johannes ya. Mereka, saya katakan, belajar nak. Mau jadi apa? Mau jadi pendeta katanya. Wow, dari kecil saya katakan bersyukur ada ya. Mereka bisa mau melayani walaupun ngantuk-ngantuk, kita belajar. Karena apa? Saya katakan kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena ayapan. Oh ya begitu ya. Saya percaya ketika kita jadi berkat, kita jadi seorang bapak, seorang ibu, anak kita akan berkata, "Pak, saya mau melayani."